Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vivi Eviana Sahir dengan NIM 859464746. Saya mahasiswi UPBJJ Makassar pada pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu inovasi teknologi yang telah banyak diterapkan dalam dunia pendidikan tinggi. Salah satu inovasi tersebut adalah Automated Online Proctoring atau biasa disebut dengan AOP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian AOP, selanjutnya cara kerja sistem tersebut, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, serta upaya dalam menjaga privasi mahasiswa. Seiring berkembangnya pembelajaran berbasis digital, pelaksanaan ujian saat ini tidak harus dilakukan di dalam kelas. Saat ini ujian dapat dilaksanakan secara daring dengan bantuan berbagai teknologi pendukung. Seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu teknologi yang digunakan adalah Automated Online Proctoring atau biasa disebut dengan AOP. Sistem ini merupakan teknologi pengawasan ujian daring yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu memantau aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Melalui sistem ini, proses pengawasan tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dibantu oleh teknologi yang mampu mendeteksi aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan ujian. Selanjutnya, tujuan utama pada penerapan Automatic Online Proctoring ini yaitu menciptakan proses evaluasi yang lebih jujur, adil, dan dapat dipercaya meskipun ujian dilakukan secara jarak jauh. Selanjutnya, bagaimana sistem ini bekerja dalam mengawasi pelaksanaan ujian. Yang pertama, sebelum ujian dilaksanakan, peserta wajib melakukan autentikasi atau verifikasi identitas guna untuk memastikan bahwa yang mengikuti ujian adalah mahasiswa yang benar-benar terdaftar dalam pelaksanaan ujian. Selanjutnya, apabila verifikasi telah selesai, sistem akan mengaktifkan mikrofon atau kamera untuk memantau pelaksanaan ujian. Selanjutnya, teknologi kecerdasan buatan akan melakukan pemantauan terhadap aktivitas peserta seperti keberadaan wajah di depan kamera, gerakan yang tidak biasa selama ujian berlangsung. Selanjutnya, adanya suara dari pihak lain dari sekitar peserta dan perpindahan layar ke aplikasi satu atau situs yang lain yang diperbolehkan. Selanjutnya, kehadiran orang lain di area apabila sistem menemukan aktivitas yang dianggap mencurigakan, sistem akan mencatat kejadian tersebut sebagai indikator yang perlu diperhatikan atau diperiksa lebih lanjut. Namun, perlu dipahami bahwa setiap temuan dari sistem tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran ini biasanya akan ditinjau kembali oleh pihak yang berwenang agar keputusan diambil tetap objektif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian ada beberapa manfaat yang telah diperoleh dari penerapan AOP ini. Yang pertama adalah membantu menjaga kejujuran akademik. Dengan adanya pengawasan selama ujian, kemungkinan terjadi kecurangan dapat dikurangi sehingga hasil ujian lebih mencerminkan kemampuan peserta yang sesungguhnya. Yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh mahasiswa. Setiap peserta yang mengikuti ujian dengan aturan dan pengawasan yang sama, sehingga kesempatan untuk memperoleh nilai secara tidak jujur dapat diminimalkan. Manfaat ketiga adalah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ujian jarak jauh. Mahasiswa yang mengikuti ujian di lokasi masing-masing tanpa harus datang ke kampus, sementara kualitas pengawasan tetap dapat dipertahankan. Selain itu, penggunaan AOP juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penilaian akademik. Dengan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, universitas dapat menjaga kualitas dan kredibilitas proses evaluasi pembelajaran. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan Automated Online Proctoring juga menimbulkan perhatian terkait perlindungan data pribadi mahasiswa. Atau
Di sini, bagaimana perguruan tinggi melindungi privasi mahasiswa. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap memperhatikan aspek privasi dan keamanan data peserta. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan antara lain memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai mekanisme penggunaan sistem sebelum ujian dilaksanakan. Kemudian menggunakan data yang dikumpulkan hanya untuk kepentingan pengawasan ujian. Yang ketiga, membatasi akses terhadap data hanya kepada pihak yang memiliki kewenangan. Menghapus data sesuai dengan kebijakan dan masa penyimpanan yang telah diterapkan. Dan terakhir, mematuhi aturan serta kebijakan perlindungan data yang berlaku. Melalui langkah-langkah tersebut, perguruan tinggi berupaya memastikan bahwa penggunaan teknologi pengawasan tetap menghormati privasi mahasiswa. Kehadiran teknologi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran dan evaluasi yang lebih efektif. Namun, keberhasilan penerapan tetap memerlukan dukungan dari seluruh sivitas akademika, terutama dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab akademik. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.